Di lapangan utama, Akademi Raksadipa dipenuhi oleh peserta. Dari sisi timur, deretan 50 instruktur berdiri tegap, masing-masing menggunakan seragam hitam dengan sabuk merah. Di tengah mereka, seorang pria berpawakan besar berdiri satu langkah di depan, kepala instruktur Mahavira. Guardian Tengen melangkah maju ke podium batu, suaranya tegas dan lantang. Para peserta, dengarkan baik-baik. Ujian kedua ini adalah ujian kemampuan tempur kalian. Setiap peserta akan menghadapi satu instruktur. Instruktur hanya akan menggunakan satu bela diri dasar, tanpa teknik tingkat lanjut, dan tanpa juga senjata khusus. Tugas kalian sederhana, buatlah instruktur menyerah atau kalahkan dia. Ia mengangkat tangannya, menunjuk deretan instruktur. Namun, jangan pernah menganggap enteng. Bela diri dasar di tangan seorang ahli bisa menghancurkan kalian. Siapa yang kalah atau menyerah, langsung gugur. Siapa yang menang akan mendapatkan pil naga Virya dan akses ke perpustakaan tingkat atas. Seorang peserta bertanya dengan lantang. Guardian Tengen, bagaimana jika duel itu terlalu berat? Maka kalian harus tahu kapan untuk menyerah. Ini ujian kemampuan, bukan ujian keberanian bodoh. Sekarang, ujian kedua dimulai. Lonceng besar dipukul, menandakan ujian kedua telah dimulai. Guardian Tengen menunjuk papan nama peserta. Nomor pertama, Viran Vyoma, maju ke arena. Viran berjalan santai ke tengah arena. Sorak-sorai terdengar dari beberapa peserta yang mendukungnya. Instruktur lawan adalah Viran, melangkah maju, seorang pria berumur 40-an, tubuhnya berotot, wajahnya penuh bekas luka. Ia menangkupkan tangan. Aku adalah instruktur Bhaskar. Mari kita lihat apakah kau benar-benar jenius atau hanyalah anak tetua yang manja. Salam instruktur, mohon bimbingannya. Sekarang, mulai! Arena lapangan Akademi Raksadipa hening sejenak. Semua mata tertuju pada Viran dan instruktur Bhaskar. Garis lingkar arena berdiameter 15 langkah menjadi batas. Tanah keras di dalamnya sudah penuh retakan bekas duel peserta ujian sebelumnya di tahun-tahun lalu. Instruktur Bhaskar berdiri tegap, tangannya terangkat ke posisi bertahan. Ilmu yang kupakai adalah Vajrahasta, teknik dasar pukulan keras. Tidak ada tipuan, tidak ada gerakan tambahan. Baiklah, itu sudah cukup. Aku tidak akan menahan diri, instruktur Bhaskar. Sekarang majulah dan tunjukkan kemampuanmu. Mohon bimbingannya, instruktur. Bhaskar langsung melesat seperti tombak. Kakinya menghentak tanah dengan keras, meninggalkan retakan kecil di belakangnya. Tinju kanannya menebas udara. Suara angin terdengar jelas. Viran memiringkan tubuhnya, menghindari dengan langkah yang gesit. Viran kemudian membalas dengan tebasan tangan terbuka. Bhaskar menangkis dengan lengan bawah, lalu memutar tubuhnya, melepaskan pukulan kiri. Aku bisa merasakan kekuatanmu, anak muda. Kau bisa merasakan lebih jelas sebentar lagi, instruktur. Anak tetua pertama sungguh sombong. Bhaskar melompat ke belakang, lalu kembali menekan. Tinju demi tinju menghantam udara. Setiap pukulan membawa hembusan angin yang membuat rambut peserta di barisan depan berkibar. Dari tribun, Guardian Agung berbicara pelan kepada Guardian Kiwa. Kecepatan reaksi anak ini sangat tinggi. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus menghindar. Ia punya insting bertarung yang matang untuk usianya. Ia cukup hebat. Lalu, di sisi peserta, Samir Deskara mendecak. Beruntung saja ia mendapatkan lawan yang cuma pakai teknik dasar. Kalau cuma teknik dasar, kau sendiri belum tentu bisa menahan 5 pukulan itu. Viran Vyoma akhirnya menangkap momentum. Saat Bhaskar melayangkan pukulan ke kanan, Viran menggeser ke dalam jarak serang, menangkis dengan telapak kiri, lalu memutar pinggang dengan menghantam dada Bhaskar dengan siku kanannya.
Baskar terdorong 3 langkah ke belakang dan nafasnya mulai sedikit berat. Serangan yang bagus. Sekali lagi. Piran tidak memberikan jeda. Ia melesat maju, memanfaatkan ruang sempit. Kombinasi pukulan dan tendangan dilancarkan berturut-turut. Baskar berusaha bertahan, tapi satu tendangan Piran menghantam lengannya, memaksa tubuhnya untuk berputar. Guardian Tangan memiringkan kepala dan menilai, ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, gerakan kakinya sangat efisien. Ia memotong ruang lawan. Baskar akhirnya mengangkat tangannya dan memberi tanda. Sudah cukup, aku mengaku kalah. Sorak-sorai langsung terdengar dari beberapa sudut arena. Guardian Tangan melangkah ke tengah. Pemenangnya adalah Piran Vyoma. Kau berhak atas pil naga Virya dan akses ke perpustakaan tingkat atas. Piran menunduk dengan singkat, lalu berjalan keluar arena tanpa ekspresi berlebihan. Tatapan matanya menyapu peserta lain. Beberapa terlihat terintimidasi, sebagian justru semakin penasaran menghadapi giliran mereka. Arena ujian kedua kembali berdebu setelah duel demi duel selesai. Dari 200 peserta yang tersisa, sebagian sudah tersingkir, sebagian lagi menunggu giliran. Sorak-sorai bercampur ejekan memenuhi udara. Guardian Tangan berdiri di tribun dan melihat ke daftar nama. Peserta berikutnya, Tobiwara. Beberapa peserta langsung tertawa kecil. Ini dia pecundang ujian pertama itu. Oh, aku bahkan tidak yakin ia bisa bertahan 10 detik. Pertunjukan ini pasti akan cepat selesai. Tori berjalan ke tengah arena dengan langkah yang tenang. Pakaiannya sederhana, namun di punggungnya tergantung sebuah tombak panjang berurat hitam pekat dan silver. Senjata itu ia letakkan di hadapannya. Instruktur yang akan melawannya adalah instruktur Praka, pria berpostur besar dengan kuda-kuda yang kokoh. Aku akan menggunakan teknik dasar Garuda Hasta. Tidak masalah, mohon bimbingannya, senior. Guardian Tangan langsung mengangkat tangannya. Baiklah, mulai. Praka langsung melesat, telapak tangannya menembus udara. Tori menggerakkan tombaknya, hutan naga suta mulai dimainkan. Ujung tombak berputar cepat, menghasilkan suara yang tajam. Peserta di tribun mulai bersorak mengejek. Itu apa? Muter-muter begitu, mau mengipasi lawan. Namun dalam sekejap, tombak Tori menusuk lurus ke depan, memaksa Praka melompat ke samping. Gerakan itu diikuti putaran horizontal yang hampir mengenai leher lawan. Guardian Kiwa menyipitkan mata. Gerakannya tidak mengikuti pola tombak standar. Ia bercampur kunci pergelangan dan putaran pinggang yang tidak lazim. Itu adalah teknik jika lawannya ceroboh. Satu serangan bisa langsung mengakhiri duel. Guardian Agung menimpali. Praka kembali menekan. Pukulan telapak tangannya berusaha memecah pertahanan. Tori menggeser langkah, lalu menebas dari bawah ke atas. Praka menangkis dengan lengan, namun tubuhnya terdorong mundur 2 langkah. Gerakanmu lumayan. Tori tidak berhenti sampai di situ. Ujung tombaknya berputar dengan cepat, lalu menusuk 3 kali berturut-turut. Serangan ketiga menghantam bahu Praka dengan keras, membuatnya kehilangan keseimbangan. Dari tribun peserta, Piran menatap tanpa berkedip. Lumayan, kecepatan serangannya meningkat setiap kali ia bergerak. Samir mendengus. Itu hanyalah keberuntungan. Praka mencoba serangan balik, namun Tori memutar tombaknya, lalu menghentakkan ujung gagangnya ke tanah, menciptakan getaran kecil. Menggunakan momentum itu, ia menusuk lurus ke arah dada. Praka menangkis, namun Tori memutar ujung tombaknya di udara, menghantam pelipis lawan. Praka terhuyung, pandangannya mulai kabur. 2 langkah kemudian, tubuhnya roboh dan tidak sadarkan diri. Hening sejenak di arena, lalu Guardian Tangan mengumumkan, pemenangnya Tobiwara. Sorak-sorai bercampur rasa tidak percaya terdengar dari barisan peserta. Beberapa yang tadi mencemooh saling berpandangan,
Guardian Kiwa berkomentar dengan pelan. Anak ini tidak hanya punya kekuatan jiwa, kendali senjatanya juga di luar perkiraan. Guardian Agung mengangguk. Dan ia sama sekali tidak kehilangan ritme meskipun sedang ditekan. Tori hanya memungut tombaknya, lalu berjalan keluar arena tanpa mengucapkan sekata-kata pun. Di tribun, Samir mengepakkan tangannya. Ini belum selesai, pecundang. Arena mulai legang. Setelah duel terakhir, para instruktur kembali ke barisan mereka. Sebagian mengobati memar, sebagian hanya berdiri dengan ekspresi yang datar. Guardian Tangan melangkah maju, suaranya menggelegar memenuhi seluruh lapangan. Ujian kedua telah berakhir. Dari 200 peserta, hanya 87 yang lolos. Kalian semuanya berhak mendapatkan pil naga Virya dan akses masuk ke perpustakaan tingkat atas Akademi Raksadipa. Para peserta yang tersisa langsung berdiri tegak. Beberapa tersenyum puas, beberapa hanya menghela nafas lega. Guardian Agung menambahkan, ingat, perpustakaan tingkat atas berisi teknik dan pengetahuan yang tidak boleh sembarangan dibagikan. Kalian boleh memilih satu teknik untuk dipelajari, itu saja. Jika ketahuan menyalin atau mencuri, hukuman pengusiran akan dijatuhkan. Guardian Kiwa menatap para peserta satu persatu. Dan satu lagi, pil naga Virya ini bukanlah pil biasa. Ia mampu memperkuat tubuh dan aliran tenaga dalam kalian secara signifikan. Akan tetapi, jika salah menyerapnya, kalian akan kehilangan kekuatan permanen. Kalian punya waktu 10 hari sebelum ujian ketiga dimulai. Suara gong besar ditabuh, menandakan ujian itu telah berakhir. Di sisi peserta, Samir Daskara mendekati Viran. Kakak, pecundang itu benar-benar lolos lagi kali ini. Biarkanlah, semakin tinggi ia naik, semakin keras ia jatuh. Ujian ketiga akan memberinya kesempatan. Beberapa langkah dari mereka, Tori berjalan sambil menggenggam pil naga Virya di tangan. Beberapa peserta yang tadinya mencemooh hanya melirik tanpa berani bicara. Viran sempat menoleh pada Tori. Selamat pemimpin muda, sepertinya kau memang bukan peserta biasa. Aku hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Kau juga luar biasa, Saudara Viran. Guardian Tangan kembali memberikan perintah. Kalian boleh kembali ke asrama masing-masing. Mulai proses penyerapan pil itu segera. Waktu kalian tidak banyak. Bubar! Surah! Surah! Pintu gerbang arena terbuka lebar. Para peserta keluar dengan langkah yang cepat. Sebagian berbicara antusias soal teknik apa yang akan mereka ambil dari perpustakaan. Tori memandangi pil di tangannya, lalu berbicara dalam batinnya. Troy, kali ini aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Tentu saja bocah, kalau kau mau bertahan di sini, kau butuh setiap tetes kekuatan yang bisa kau dapatkan. Malam itu di asrama peserta, suasana terasa tegang. Di setiap kamar terdengar suara botol dibuka, nafas dalam, dan getaran ringan dari aliran tenaga dalam yang mulai diaktifkan. Di kamar asrama nomor 47, Tori duduk bersila di atas tikar tipis. Pil naga Virya berwarna hijau tua itu berkilat di telapak tangannya. Troy, apakah kau yakin ini tidak akan merusak tubuhku? Kalau kau menyerapnya dengan benar, justru ini akan menguatkan tubuhmu. Tapi jika kau salah bocah, ya kau mungkin akan terkapar selama seminggu. Begitu ya. Itu artinya ini tidak begitu membantu. Sudah, telan saja. Ikuti aliran seperti yang dijelaskan Viran waktu itu. Tanpa pikir panjang lagi, Tori langsung menelan pil itu. Sensasi panas langsung menyebar dari kerongkongan hingga ke perutnya, seperti cairan logam yang mengalir dari dalam pembuluh darah. Panas itu bergerak cepat ke seluruh tubuhnya. Tenaga dalamnya langsung bereaksi. Pusaran energi terbentuk di inti tubuhnya. Nafasnya teratur, matanya terpejam, keringat mulai membasahi dahinya. Di luar, beberapa peserta menjerit tertahan. Ada yang salah mengatur aliran, tubuhnya langsung kejang-kejang. 2 orang pengawas berlari dan membawa mereka keluar, kemungkinan menuju balai medis akademi.
3 jam berlalu. Tori membuka mata. Ia menggerakkan tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir lebih padat dari sebelumnya. Cepat sekali kau menyerapnya, bocah. Sepertinya tubuh ini sudah terbiasa dengan energi yang lebih kuat, Roy. Bukan karena tubuh itu, tapi jiwamu yang spesial, bocah. Keesokan harinya, semua peserta yang lolos ujian kedua berkumpul di depan bangunan besar yang berlapis batu hitam. Di sanalah perpustakaan itu berada. Guardian Kiwa berdiri di depan pintu raksasa dengan ukiran naga dan burung Garuda yang saling berhadapan. Kalian hanya boleh memilih satu teknik, itu saja. Tidak ada pengecualian. Jangan coba-coba mencuri waktu. Pilih dengan bijak. Seorang pria tua keluar dari balik pintu, menggunakan jubah abu-abu dengan simbol perpustakaan di dadanya. Matanya tajam menilai setiap peserta. Aku adalah kepala penjaga perpustakaan ini. Siapapun yang mencoba menyalin isi kitab tanpa izin akan kehilangan kedua tangannya di tempat. Beberapa peserta menelan ludah sambil melirik Tori dan berbisik pada rekannya. Kita lihat saja, apakah ia bahkan tahu harus memilih teknik yang mana. Perpustakaan itu terbuka. Batu-batu besar bergeser, mengeluarkan suara berat. Aroma tinta kuno dan kertas tua menyeruak keluar. Sekarang, masuklah satu persatu. Guardian tangan mengangkat tangannya. Tori melangkah masuk ke dalam perpustakaan. Langkahnya pelan, matanya menyapu deretan rak buku tinggi yang dipenuhi gulungan naskah dan kitab bersegel. Cahaya obor dari dinding membuat bayangan bergerak seperti sedang mengintai. Para peserta lain langsung memisahkan diri, masing-masing fokus mencari kitab dan teknik yang diincar. Namun, di saat semuanya sedang mencari teknik yang mereka inginkan, perhatian Tori justru tertarik di tengah ruangan. Di sana, berdiri sebuah batu besar berwarna hijau zamrud, setinggi 2 meter, penuh dengan goresan dan cekungan bekas tebasan senjata. Beberapa bekas potongan terlihat begitu dalam, seakan batu itu bukanlah batu biasa. Tori mendekat, tangannya menyentuh permukaan dinding batu tersebut. Begitu kulitnya bersentuhan, matanya melebar. Troy, apa ini? Ini bukanlah sekedar batu, bocah. Ini bekas latihan seseorang yang kekuatannya di akar luar sehat. Setiap tebasannya yang tertinggal menyimpan jejak kesadaran dan niat pembunuhannya. Tiba-tiba, pandangan Tori mulai kabur. Dunia di sekitarnya memudar, digantikan oleh gambaran seorang pria tinggi bersenjata pedang panjang, melakukan rangkaian tebasan yang berlapis-lapis. Setiap tebasan memotong udara, menciptakan tekanan yang memecahkan tanah. Gerakannya sederhana, tapi setiap ayunan membawa kekuatan yang seakan tidak terbendung. Ini bukanlah sekedar teknik pedang. Itu benar, bocah. Ini adalah warisan dari seseorang yang tidak ingin tertulis di kitab manapun. Kau beruntung, bocah. Apa maksudmu, Troy? Beruntung soal apa? Tidak perlu banyak bicara, perhatikan saja, bocah. Tori mencoba mengikutinya dalam pikirannya. Tangan kanannya seakan menggenggam pedang yang tidak kasat mata. Tubuhnya bergerak mengikuti bayangan itu, sampai sebuah tekanan dahsyat menyapu pikirannya. Kepalanya terasa seperti dihantam palu besi. Pandangannya gelap, tubuhnya ambruk di lantai. Dari luar, para peserta melihat Tori pingsan di depan batu. Beberapa langsung mencemooh. Dia bahkan tidak sempat membeli kitab. Dasar pecundang, menghabiskan waktu hanya melihat batu. Samir Deskara ikut tertawa. Sudah aku bilang, ia cuma buang-buang waktu di sini. Mana paham ia soal buku teknik. Penjaga perpustakaan menggeleng pelan, wajahnya sulit dibaca. Ambil dia dan keluarkan dari sini. Pengawas menarik Tori keluar dari perpustakaan. Peserta lain menganggap ia gagal total, tidak memilih satupun teknik. Namun, di dalam kesadarannya, Tori masih berdiri di hadapan sosok misterius dengan pedang itu. Tori masih terus memperhatikan teknik pedang sosok tersebut. Ketika Tori akhirnya sadar, ia sudah berada di asrama. Tidak ada yang tahu, ia baru saja mendapatkan harta karun yang jauh lebih berharga dari sekedar kitab bela diri. Sebuah teknik pedang yang kemampuannya unik yang bahkan belum ia pahami sepenuhnya.
Dan malam itu, di ruangan khusus para guardian duduk melingkari meja batu berbentuk lingkaran. Obor besar di setiap sudut ruangan memantul cahaya yang membuat wajah mereka terlihat tegas dan penuh rahasia. Guardian Agung membuka pembicaraan dengan nada yang berat. Kali ini, yang lolos dari 500 peserta cukup mengejutkan. Tapi satu hal yang membuatku heran, bagaimana pemimpin muda bisa sampai di tahap ini? Guardian Tangan menautkan kedua tangannya di atas meja. Kita tidak tahu apa yang direncanakan pemimpin kultus. Mungkin saja Tuan Pitawara sengaja menyembunyikan kemampuan pemimpin muda agar para pengkhianat keluar satu persatu. Guardian Kiwa menyela dengan nada skeptis. Kenapa juga hal itu Tuan Pitawara lakukan? Bahkan tetua ketujuh harus berkorban untuk melindungi pemimpin muda. Tapi aku cukup lega. Jika pemimpin muda memiliki kemampuan, aku akan mendukungnya. Hanya keturunan keluarga Wara yang bisa menguasai teknik Sura Agni. Guardian Tangan menoleh. Apakah kau tahu di mana teknik Sura Agni itu berada, Guardian Kiwa? Mana aku tahu, Guardian Tangan. Setidaknya aku tidak akan membiarkan hal buruk terjadi dengan pemimpin muda. Guardian Agung menatap tajam. Jangan lakukan itu, Guardian Kiwa. Kita bertindak netral di akademi ini. Segala hal yang terjadi di sini itu adalah kecelakaan. Bertahan atau tidaknya tergantung pemimpin muda. Jika ia layak menggantikan ayahnya, maka ia akan bertahan sampai akhir. Asal kalian tahu, Tuan Pitawara dahulu mendapatkan tahtanya juga tidaklah mudah. Mungkin Tuan sudah merencanakan semuanya ini. Guardian Kiwa terdiam, sementara Guardian Tangan hanya menghela nafas. Guardian Agung melanjutkan. Masalahnya, mau sehebat apapun pemimpin muda, ia tidak memiliki dukungan. Anak dari para tetua semuanya menghindarinya. Aku setuju. Kemampuan pemimpin muda memang mengejutkan, tapi ia tidak memiliki dukungan. Dan sekarang ujian tahap ketiga sudah dimulai. Pertumpahan darah mungkin akan segera dimulai di sini. Guardian Tangan, Guardian Kiwa, kita lihat saja. Jika pemimpin muda memang layak, maka ia pasti bisa melewatinya. Seperti yang dikatakan Guardian Tangan, ujian ketiga akhirnya dimulai. Dari 500 peserta, ini hanya tersisa 87 orang. Mereka dibagi menjadi 4 kelompok besar, masing-masing berisi sekitar 20-an orang. Aturan ujian itu sederhana tapi brutal. Setiap kelompok harus menentukan seorang pemimpin, dan dari sanalah ujian sebenarnya akan berjalan. Di asrama pertama, suasana relatif tenang. Di dalamnya ada Viran Pioma, anak tetua pertama, Devan Raka, anak tetua kelima, serta Samir Daskara, anak tetua ketujuh. Samir memecah keheningan. Aku merekomendasikan Kakak Viran yang menjadi pemimpin. Bagaimana menurutmu, Devan? Devan mengangkat bahu, wajahnya tanpa ekspresi. Aku tidak peduli siapa yang akan memimpin, lakukan saja. Viran hanya berdiri di tengah ruangan, kedua tangannya bersedekap, matanya terpejam. Ia tidak perlu banyak bicara, namun wibawanya sudah cukup menekan semua orang di ruangan itu. Seorang peserta lain angkat suara dengan nada penuh hormat. Aku percaya jika Tuan Viran yang memimpin, kelompok kita pasti lolos ujian berikutnya, benar kan? Ya, aku setuju. Aku juga. Viran akhirnya membuka matanya perlahan. Baiklah, terima kasih atas kepercayaan kalian. Tidak ada yang berani membantah. Nama besar ayahnya ditambah kekuatan yang baru saja diperlihatkan di duel sebelumnya membuat semuanya tunduk tanpa syarat. Sementara itu, di asrama kedua, situasi jauh berbeda. Para peserta berteriak, berebut untuk dipilih sebagai pemimpin. Suara bentakan bercampur dengan suara kursi terbalik dan dentuman meja. Kenapa aku tidak bisa menjadi pemimpin? Dasar kepecundang, siapa yang mau dipimpin olehmu? Bahkan terdengar dentuman ketika dua orang saling baku hantam sebelum pengawas mulai melerai. Di asrama keempat,
tempat di mana Tori berada, suasana jauh lebih tenang dan tidak bising. Dari 20 orang, hanya ada satu anak tetua, seorang wanita muda bernama Anindita Varsha, putri tetua ke-10. Senyum samar di wajahnya membuat banyak peserta merasakan tidak nyaman. Lalu, beberapa peserta mulai berbisik. Hei, itu bukankah Anindita Varsha, putri tetua ke-10? Ya, aku dengar ia dikirim khusus untuk mengawasi atau mungkin menyingkirkan Tobiwara. Kalau benar begitu, pemimpin muda tidak akan bertahan lama di sini. Ia akan mampus kali ini. Anindita akhirnya berbicara. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. Menurut aturan, kelompok kita harus menentukan seorang pemimpin. Apakah ada yang mau mengajukan diri? Beberapa peserta menunduk, sebagian lain berpura-pura sibuk. Tidak ada yang berani untuk bicara. Tori hanya duduk terdiam, memperhatikan Anindita. Dalam hatinya, ia mendengar suara Troy. Bocah, perempuan itu berbahaya. Jangan anggap wajahnya yang tenang itu berarti ia ramah. Ya, aku tahu, Troy. Anindita melirik sekilas ke arah Tori. Aneh, kau tidak bicara apa-apa, pemimpin muda. Bukankah seharusnya kau yang paling layak untuk memimpin? Beberapa peserta langsung tertawa kecil dan mencemooh. Dia, jangan bercanda. Pecundang itu akan memimpin. Yang benar saja, dia bahkan pingsan di perpustakaan. Bagaimana bisa ia menjadi pemimpin? Tori hanya menghela nafas. Aku tidak tertarik untuk menjadi pemimpin. Kalau ada yang mau, silahkan. Jangan melibatkan aku. Baiklah, kalau begitu, mungkin aku yang akan memimpin kelompok ini. Ya, jika Nona Anindita, aku setuju. Ya, kalau Nona pasti cocok untuk memimpin. Bocah, apakah kau sadar? Kalau kau membiarkan ia memimpin, mungkin kau sedang menyerahkan lehermu sendiri. Biarkan saja Troy, datanglah, dan aku pastikan ia akan menyesal. Tori hanya menatap lurus ke depan, diam. Ia tahu ujian ketiga ini baru saja dimulai, dan semuanya sudah terasa berbeda. Bukan lagi sekedar duel, tapi permainan hidup dan mati yang dipenuhi oleh intrik. Malam itu, tanpa aba-aba, ujian ketiga langsung dimulai. Tidak ada suara gong, tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan panjang. Para peserta hanya diberitahu bahwa pintu asrama akan terbuka, dan saat itu juga ujian akan berlangsung. Begitu pintu kayu raksasa terbuka, para peserta segera menyadari kenyataan pahit. Ujian kali ini adalah pertarungan antara peserta. Tidak ada pembunuhan, tidak ada aturan jelas. Siapa yang jatuh pingsan, terluka parah, atau menyerah akan langsung didiskualifikasi. Dan tidak butuh waktu lama sebelum kekacauan pecah di halaman luas akademi. Suara pertarungan terdengar saat dua peserta langsung saling hantam begitu keluar dari asrama. Tinju beradu, pedang berdenting, dan tubuh terlempar menabrak dinding batu. Ratusan peserta berlarian di antara obor besar yang menerangi arena malam itu. Beberapa memilih untuk bersembunyi, sebagian langsung mencari target. Teriakan dan dentuman senjata bercampur menciptakan suasana perang kecil. Rudra Kemya, anak tetua kedua dari cabang Visa Madara, langsung menarik keluar sebuah belati hijau kehitaman. Tubuhnya lincah, gerakannya cepat seperti ular. Semua hanyalah korban percobaanku. Siapapun yang kusentuh akan merasakan racunku. Beberapa peserta mencoba mengepungnya, tapi dalam hitungan detik belatinya sudah mengenai lengan salah satu peserta. Korban langsung terjatuh, tubuhnya kejang, dan para pengawas segera masuk untuk menetralkan racun agar tidak mematikan. Peserta lain ketakutan, memilih untuk mundur dari Rudra. Di sisi lain, Sivani Valka, anak adopsi tetua ketiga dari cabang Kamar Pita, menggunakan pita panjang berwarna merah yang terlihat biasa. Namun, saat digerakkan, pita itu berubah menjadi kaku seperti rantai baja. Pita itu melilit kaki seorang peserta dan menghantamnya ke tanah. Hei, dengan senjata mainan itu, kau pikir bisa?
Tubuhnya ditarik, lalu dilempar keluar dinding dan pingsan seketika. Shivani hanya tersenyum dengan samar. Kalian salah mengira mainanku bisa mematahkan tulangmu. Di sisi lain arena, Ajrit Kandra, anak tetua keempat cabang Antraka Indra, berperang dengan cara berbeda. Ia tidak mengandalkan tenaga semata, melainkan strategi cepat. Dengan lembaran logam tipis menyerupai koin besar, ia melemparkannya dengan presisi mematikan. Beberapa koin menghantam pergelangan tangan lawannya, membuat senjata itu terlepas. Tidak jauh dari sana, Manis Nirya, anak tetua keenam, terlihat berbeda. Ia tidak terburu-buru menyerang, malah berdiri sambil memperhatikan pergerakan orang-orang. Seorang peserta menyerangnya dengan pedang, tapi Manis Nirya menghindar dengan gerakan yang identik dengan lawannya, seolah ia sudah menyalin teknik itu dalam sekejap. Satu tendangan belasan membuat lawannya tersungkur. Prakas Karna, anak tetua ke-8 cabang Lopata, maju dengan membawa palu raksasa buatannya sendiri. Tubuhnya kekar, wajahnya penuh amarah. Palunya menghantam tanah, menciptakan getaran keras hingga 3 peserta langsung kehilangan keseimbangan dan terjatuh. Mereka langsung menjadi mangsa berikutnya. Dasar lemah semuanya. Sementara itu, Sanat Ketra, anak tetua ke-9, bereaksi dengan cara yang membuat banyak peserta begidik ngeri. Ia tidak membawa senjata, hanya tabung-tabung kecil berisi asap yang aneh. Apa ini? Asap ungu memenuhi arena. Beberapa peserta yang terjebak langsung jatuh berlutut, batuk hingga akhirnya tidak bisa melawan lagi. Pengawas segera menarik mereka keluar. Dari sisi lain arena, pertarungan brutal terus berlanjut. Seorang peserta terlempar menabrak pilar batu, yang lainnya dipukul mundur dengan tombak patah. Tanah bergetar karena jurus-jurus berat yang telah digunakan. Beberapa peserta mulai membentuk aliansi kecil, hanya untuk berkhianat beberapa menit kemudian. Darah menetes di tanah meski tidak sampai membunuh. Sorak-sorai, cemoohan, dan teriakan rasa sakit bercampur menjadi satu. Namun, di balik semua itu, ada pola yang muncul. Anak-anak para tetua lebih dominan. Mereka menyingkirkan peserta biasa dengan mudah. Sementara, peserta lain hanya bisa memilih bertahan hidup. Pengawas yang berjaga di sekitar arena hanya memperhatikan dengan dingin. Mereka tidak turun tangan, kecuali jika ada peserta yang hampir tewas. Aturan ujian jelas, itu bukanlah sekedar tes kekuatan, tapi juga strategi, kerjasama, dan siapapun yang pantas memimpin sampai akhir. Malam pun terus berlalu, menandai berakhirnya ujian ketiga. Kini, para peserta telah dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing terdiri dari 20 orang. Kelompok pertama dipimpin oleh Viran Vyoma, kelompok kedua oleh Rudra Kemya, kelompok ketiga oleh Manis Nirya, dan kelompok keempat seharusnya dipimpin oleh Anindita Varsha. Namun karena kejadian yang terjadi malam itu, posisi pemimpin kelompok keempat akhirnya diambil alih oleh Topiwara. Guardian tangan berdiri di hadapan mereka. Baiklah, aku rasa ujian ketiga jauh lebih singkat dari yang kami duga. Sekarang, aku akan mengumumkan ujian keempat. Di depan kalian, 3 komandan instruktur. Masing-masing dari mereka membawa lencana. Setiap kelompok yang berhasil merebut lencana milik komandan instruktur, maka mereka akan lolos. Jangka waktu 30 hari dimulai dari sekarang. Kali ini, instruktur tidak akan menahan diri. Jadi, kalian bisa memanfaatkan jumlah kelompok untuk menyerang salah satu instruktur. Apa kalian paham? Surah! Dan malam sebelumnya, ketika ujian ketiga masih berlangsung, malam itu, suasana asrama sebenarnya tenang. Obor yang tergantung di dinding kayu berdiri perlahan diterpa angin malam. Sebagian besar peserta sudah terlelap setelah ujian ketiga yang melelahkan. Sementara, sebagian yang lainnya masih berbisik di lorong-lorong kecil. Di kamar pribadinya, Topiwara duduk bersila di atas lantai batu. Matanya terpejam, nafasnya dalam dan teratur.
di hadapannya sebuah bongkahan giok hijau yang sebelumnya ia temukan di halaman ujian kedua. Retakannya membentuk coretan samar menyerupai pola pedang. Dalam keheningan itu, ia seakan bisa merasakan aliran energi asing yang menelusup ke dalam tubuhnya. Namun, ketenangan itu terputus. Ketukan halus terdengar dari pintu kayu. Pemimpin muda, apakah kau sudah istirahat? Suara lembut terdengar. Itu adalah Anindita Farsa, anak ketua ke-10. Topiwara membuka matanya dan sedikit mengernyit. Apa yang ia inginkan malam-malam begini? Pemimpin muda, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan. Tunggulah sebentar. Kemudian Tori bangkit dan membuka pintu. Topiwara mendapati sosok Anindita berdiri dengan wajah tenang, namun mata yang sulit dibaca. Apa yang kau inginkan? Katakan. Ada yang harus aku sampaikan. Ini sangat penting. Jika begitu, cepat katakan. Aku lelah, aku mau istirahat. Ini sesuatu yang penting. Kalau mungkin aku mengatakan sambil berdiri di sini. Baiklah, masuk. Katakan dengan cepat. Anindita melangkah masuk, menutup pintunya dengan pelan. Wajahnya menunduk dan tangannya merepas ujung bajunya. Sekarang katakan, apa yang ingin kau sampaikan? Namun, yang keluar adalah senyuman licik, dan dalam sekejap, suara kain terkoyak terdengar jelas. Anindita sengaja menyobek lengan bajunya hingga hampir menyikap bagian dadanya. Apa yang kau lakukan? Pemimpin muda melakukan tindakan yang cabul. Tolong! Sial, jalang ini mencoba menjebakku. Batin Tori yang bergejolak. Tidak butuh lama, suara gaduh terdengar dari luar kamar. Pintu didobrak. Para peserta dari asrama yang sama segera berkerumun masuk. Hei, apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan dengan Nona Anindita? Pecundang! Nona, apakah kau baik-baik saja? Beberapa peserta mendekati Anindita. Anindita menunduk, pura-pura gemetar, lalu berkata dengan nada suara lirih sambil menangis tangisan palsu. Aku hanya ingin mendiskusikan rencana besok, tapi pemimpin muda meminta aku masuk ruangannya, lalu tiba-tiba. Kurang ajar, dasar pecundang birahi, kau berani menyentuh Nona Anindita? Berani kau melakukan putri tetua ke-10 seperti ini? Jelas-jelas siapa korbannya di sini? Kau tidak bisa mengelak. Dasar kadal birahi, tokek mencret, sialan kau. Suara-suara caci maki itu semakin keras, membuat suasana kamar menjadi bising. Tori mengepalkan tinjunya dan matanya menyipit. Jalang sialan, entah apa masalahmu denganku? Kenapa kau melakukan ini padaku? Anindita menunduk sambil menutupi mulutnya, pura-pura menangis. Namun di balik air matanya, bibirnya melengkung dengan tipis. Meskipun kau tidak akan mati, tapi setidaknya kau akan cacat malam ini. Masakan kau telah mempermalukan ibu di ujian pertama. Sekarang kau akan menerima akibatnya, pecundang. Berani kau berbicara begitu? Sudah jelas siapa pelakunya di sini. Itu benar. Keluar kau dari asrama, kecoak buntung. Ya, berikan dia pelajaran biar tahu rasa pecundang ini. Aku akan menghajar pecundang birahi ini untukmu, Nona Anindita. Mereka serempak mendorong Topiwara keluar dari kamar. Tubuhnya dihantam bahu dan tinju, digiring ke halaman tengah asrama. Obor bergoyang diterpa angin. Bayangan mereka berkerumun seperti kawanan serigala mengitari mangsanya. Seorang peserta dari keluarga cabang kecil yang dikenal pemarah maju sambil menggenggam pedang kayu latihan. Kau sudah keterlaluan, Topiwara. Malam ini aku akan menghancurkanmu. Peserta lain bersorak, beberapa menghentakkan kaki ke tanah. Anindita berdiri di belakang kerumunan, menonton dengan wajah yang puas. Habisi dia! Jangan biarkan dia tidur nyenyak malam ini. Kerumunan semakin padat, suasana semakin panas. Sorak-sorakan dan caci maki memantul di dinding batu asrama. Tangan para peserta mengepal, beberapa mengangkat senjata kayu atau besi ringan. Topiwara melangkah ke depan, bahunya sedikit merosot, namun matanya tajam menatap kerumunan. Kalian semuanya dasar tolol.
apakah pesona jalang itu membutakan kalian? Baiklah, jika kalian memaksa, aku akan tunjukkan pada kalian kemampuanku. Suasana kembali mendidih. Ketegangan di halaman itu seperti menunggu percikan api pertama sebelum meledak menjadi keributan besar. Di luar asrama, halaman yang diterangi obor bergoyang oleh hembusan angin malam. Puluhan peserta telah berkumpul, berkerumun membentuk lingkaran. Wajah-wajah penuh amarah menatap Tobiwara yang berdiri tegak di tengah. Hei Tobiwara, aku tidak peduli kau itu pemimpin muda, tapi tindakanmu tidak bisa dimaafkan. Kau harus diberi pelajaran. Aku tahu kau cukup memiliki kemampuan. Apa kau pikir bisa menghadapi kami sendirian? Teriak seorang peserta dari keluarga cabang kecil. Itu benar, beraninya tangan kotor menyentuh Nona Nindita. Ayo, beri pecundang ini pelajaran. Serang! Saut yang lain dan menghunus tongkat besinya. 5 orang langsung maju bersamaan. Tubuh mereka menukik dengan teriakan penuh amarah. Tobiwara memejamkan mata sejenak. Nafasnya ditarik dalam, lalu bergumam dengan lirih. Baiklah, kalian yang memaksaku. Aku akan berikan sedikit pelajaran untuk kalian. Gerakan tombaknya seperti bayangan naga hitam. Udara bergetar, tanah bergerak, dan 5 orang itu terpental keras ke belakang, terhantam oleh hantaman udara berlapis. Mereka berguling di tanah, mengerang kesakitan. Luka ringan nampak di lengan dan bahu. Beberapa memegangi perut mereka sambil meringis. Kerumunan sejenak terdiam, namun teriakan kembali pecah. Ayo, serang bersama-sama! Ya, hajar dia! Jangan beri kesempatan! Di sisi belakang lingkaran, Anindita menahan air mata palsu di wajahnya. Suaranya melengking penuh kepalsuan. Gara-gara dia, kesucianku telah hilang. Dia pantas untuk mati, tapi buatlah dia menderita. Semuanya, tolong berhati-hati. Oh, Nona, tidak perlu khawatirkan kami. Kurang ajar itu akan kami hajar habis-habisan untukmu. Betul, cepat, ayo kita serang bersama-sama. Anindita tersenyum tipis, dan dalam hatinya ia berkata sambil berbalik. Sehebat apapun kau, Tobiwara, kau akan habis melawan mereka semuanya. Rasakanlah, aku akan kembali ke ruanganku. Sementara itu, 9 orang maju serempak. Mereka melompat dari berbagai arah, membawa pedang kayu, tongkat besi, dan tinju telanjang. Mampus kau, pecundang! Rasakan ini! Ya! Tubuh mereka berjatuhan dari segala sisi. Suara langkah menghentak tanah dengan keras. Tombak panjang Tobiwara berputar cepat, mengeluarkan bunyi bergetar seperti tiru angin kencang. Matanya menyipit dengan tajam. Gerakan ke-7, Demon Dragon Spear. Suara ledakan udara menggelegar. Angin berputar membentuk pusaran besar, seperti tornado kecil yang menyapu seluruh arah. 9 orang itu terpental ke udara. Tubuh mereka berputar tidak terkendali sebelum jatuh menghantam tanah dengan keras. Tulang retak, teriakan kesakitan memecah suasana. Beberapa senjata kayu patah dan menancap ke tanah. Namun, pertarungan tidak berhenti sampai di situ. Sorakan amarah masih terdengar. Puluhan peserta lain maju bergantian. Namun, satu persatu mereka dihantam mundur. Gerakan tombak Tobiwara terlalu cepat, terlalu presisi. Setiap tebasan mengeluarkan bunyi gesekan udara yang menusuk telinga, meskipun yang Tori pegang adalah tombak kayu. Tubuh-tubuh terkapar di tanah. Beberapa masih menggeliat mencoba bangkit, namun kembali tumbang. Lingkaran yang tadinya penuh kini berubah menjadi medan penuh orang pingsan dan terengah-engah. Nafas Tori mulai berat. Baiklah, sekarang giliranmu, Anindita. Tori mengangkat wajahnya, menatap sisa kerumunan yang kini terdiam membisu. Matanya kemudian melirik tajam ke arah lorong menuju kamar perempuan, tempat Anindita sempat berdiri. Suaranya rendah namun tegas, menusuk sunyi malam. Namun, ketika ia melangkah,
Ternyata Anindita sudah tidak ada di tempat. Perempuan itu telah lebih dulu kembali ke kamarnya dengan wajah penuh kepuasan, tidak tahu bahwa rencananya telah gagal total. Para peserta yang masih sadar hanya bisa menatap Tori dengan ketakutan. Tidak ada lagi yang berani untuk maju. Tori menghela nafas panjang, menurunkan tombaknya, lalu melangkah masuk kembali ke asrama. Bayangan tubuhnya menghilang di balik lorong gelap, sementara puluhan peserta terkapar di tanah dan mengerang dengan pelan. Malam itu berakhir dengan sunyi. Tidak ada yang berani bersuara, tidak ada yang berani melapor, karena mereka semuanya tahu apa yang terjadi barusan bukanlah suatu pelanggaran, tapi masih dalam bagian dari ujian. Dan sementara itu, di ruangan asrama Anindita, ia berbaring dan bersiap untuk tidur. Sudah lewat 1 jam. Aku rasa Tobiwara sudah babak belur. Baguslah, aku ingin lihat wajah menyedihkannya besok. Sebaiknya sekarang aku... Tiba-tiba saja, Anindita yang terlentang tidak bisa bergerak. Saraf ototnya tidak bisa digerakkan, seakan terkunci saat seseorang menotok punggungnya. Ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Batin Anindita. Bagaimana? Apakah sekarang kau sudah siap? Kau... Tobiwara, apa yang kau lakukan di sini? Seharusnya kau... Apakah tidak sesuai dengan harapanmu? Tapi tenang saja, aku akan kabulkan sandiwaramu menjadi kenyataan. Tobiwara, apa yang ingin kau lakukan? Aku peringatkan, jangan berani macam-macam, atau aku akan... Tori menotok di samping lehernya, hingga membuat Anindita tidak bisa bersuara. Baiklah, semua orang sudah mengira aku sudah melakukan hal yang membuatmu kehilangan kesucianmu, bukan? Mau aku membela diri, mereka juga tidak akan mempercayaiku. Lebih baik aku buat itu menjadi kenyataan. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi kau harus diberikan pelajaran. Anindita mulai panik, dan dalam batinnya ia ketakutan. Apa yang ingin dia lakukan? Jangan lakukan itu. Tolong jangan. Kenapa? Baiklah, rupanya kau tidak sabar. Hanya dalam sekali tarikan, pakaian Anindita langsung ditanggalkan. Anindita dalam batinnya mulai ketakutan. Tobiwara memulai aksinya, perlahan namun pasti. Anindita berusaha menjerit dan berontak, namun semuanya itu sia-sia. Dan malam itu, Anindita merasakan perbuatannya sendiri. Tidak ada yang bisa lepas dari Lord Garangan. Kau menang banyak bocah, dasar sialan. Dan keesokan harinya, Anindita mengundurkan diri. Apa yang direncanakan oleh Anindita justru membuatnya kena batunya sendiri. Tidak hanya direnggut kesuciannya, tapi juga dipermalukan. Dan tentu saja, tetua ke-10 tidak akan tinggal diam. Tapi Tori siap untuk segala kemungkinannya. Dan pagi itu, Tobiwara menjadi pemimpin kelompok. Lalu, sementara itu di aula singgah tempat kediaman sementara tetua ke-10 dari garis keluarga Farsa, suasana malam itu dipenuhi dengan ketegangan. Obor yang menyala di sepanjang pilar besar hanya menambah bayangan menakutkan pada wajah perempuan parubaya yang duduk di kursi tinggi. Ia adalah Rajarsi Farsa, ibu kandung Anindita, salah satu tetua dari majelis ke-10. Di hadapannya, Anindita berlutut dengan kepala menunduk, wajahnya pucat, tubuhnya masih gemetaran karena rasa takut. Tetua ke-10 berdiri tiba-tiba, sorot matanya seperti bara api. Kurang ajar, beraninya pecundang itu menyentuhmu. Kau lebih rendah daripada pecundang itu, Anindita. Anindita terjatuh ke lantai marmer. Suara gemetar keluar dari mulutnya. Maafkan aku, Ibu. Semua di luar rencana. Ia bukanlah Tobiwara. Dia adalah iblis. Dasar tidak berguna. Kau gagal mempermainkan seorang pecundang. Kalau begitu, aku harus membunuhnya sendiri. Tanpa menunggu balasan, tetua ke-10 mengenakan jubah panjang hitamnya. Suara hentakan kakinya bergema keras di aula ketika ia berjalan keluar.
diiringi beberapa pengawal Farsa. Dan beberapa saat kemudian, ia tiba di Akademi Raksadipa, di suatu tempat di pelataran tempat para guardian biasanya berkumpul. Tetua ke-10 melangkah cepat. Para murid yang masih berlatih malam hari langsung menundukkan kepala, terdiam karena aura mengintimidasi seorang tetua. Di ruangan utama, Guardian Tengen, Guardian Kiwa, dan Guardian Agung sedang membicarakan laporan ujian keempat. Tetua ke-10 masuk dengan langkah keras tanpa memberi salam. Aku ingin pecundang berwarna topi wara itu diserahkan padaku malam ini juga. Guardian Tengen yang berambut perak langsung menatap tajam. Tetua ke-10, kendalikan dirimu. Kau tidak bisa masuk ke sini dan mengeluarkan perintah sembarangan. Tetua ke-10 membanting meja kayu di depannya. Meja itu bergetar, tinta dan kertas berhamburan. Anak busuk itu telah melecehkan putriku. Kalian tahu siapa aku? Aku adalah tetua ke-10. Tidak ada yang bisa menghalangiku mengeksekusi pecundangan rendah itu. Suasana menjadi lebih tegang, dan di luar itu tidak hanya tetua ke-10 yang mengincar nyawanya, masih banyak peserta dan juga tetua lainnya yang sedang mengincarnya. Apakah Topiwara akan selamat?